Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,6 km di perairan Muncung hingga Pakuaji, Kabupaten Tanggerang masih terus berlangsung hingga Senin. Namun proses pembongkaran pagar yang menjadi polemik beberapa minggu terakhir ini menghadapi kendala akibat faktor cuaca. Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, saya lihat di sana cuaca begitu tidak bersahabat karena hujan, begitu juga di Jakarta. Lalu apakah kondisi cuaca seperti ini berpengaruh terhadap pembongkaran pagar laut dan bagaimana perkembangan di sana? Silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Yuda. Betul sekali seperti yang Anda bilang bahwa cuaca kali ini untuk hari ini sangat tidak bersahabat sekali karena tentu saja kalau Anda bisa lihat di belakang saya ombaknya cukup tinggi dan juga anginnya juga cukup kencang sekali. Kalau dari data yang kami dapatkan ombak setinggi 2 meter ini dan juga angin dengan kecepatan 18 km per jam ini sudah terjadi sejak pukul setengah 6 pagi tadi. Karena memang sejatinya para prajurit di sini atau tim gabungan sebenarnya sudah bersiap sehabis subuh tadi sudah bersiap untuk mengeluarkan perahu karet yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ada 2 perahu karet dan 1 sekoci yang sebenarnya sudah disiapkan untuk membawa para prajurit atau tim gabungan ini untuk kembali membongkar pagar laut yang berada di sekitar wilayah Kronjo. Kalau saya sekarang tempatnya ada di Tanjung Pasir. Nah, jarak antara Tanjung Pasir, wilayah saya berdiri sekarang, dan juga Kronjo dan juga Mauk itu sekitar 15 km seperti itu. Karena di wilayah Tanjung Pasir sendiri sudah bersih, sudah tidak ada lagi pagar laut yang tersisa seperti itu. Dan kemudian para tim gabungan ini bersiap sebenarnya merencanakan untuk mengarah ke area Mauk dan juga ke area Kronjo. Namun seperti yang Anda lihat Yuda, suasananya cuaca tidak bersahabat seperti itu dan tentu saja ini menghambat. Jadi tidak ada sama sekali tim gabungan TNI AL, Bakamla, Pol Airut atau yang memang biasa bertugas untuk melakukan pembersihan atau pembongkaran pagar laut, dan bahkan nelayan juga tidak melaut hari ini karena cuaca yang sangat buruk sekali. Nah, ini juga tentu saja menjadi hambatan besar bagi tim gabungan karena targetnya adalah hari Jumat itu 10 hari sejak hari Rabu kemarin dilaksanakan secara bersama-sama dengan tim gabungan untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Sejak hari Rabu ke hari Jumat esok hari itu sekitar 10 hari ditargetkan sudah selesai pembongkaran pagar laut seperti itu. Dan cuaca seperti ini diperkirakan akan berlangsung selama 3 hari ke depan dan tentu saja ini akan menyebabkan kemudian ada perubahan-perubahan rencana. Nah, nantinya kami masih mencari konfirmasi apakah memang akan ada penambahan waktu lagi untuk pembongkaran pagar laut ataukah memang akan dikebut. Karena Yuda, informasi yang saya dapatkan sudah 18,3 km pagar laut yang sudah berhasil dibongkar. Itu berarti masih ada 12 km lagi pagar laut yang harus dibongkar. Nah, seperti yang tadi saya bilang di wilayah Tanjung Pasir sudah bersih dari pagar laut, sudah tidak ada pagar laut yang mengurung warga di daerah Tanjung Pasir. Yang tersisa adalah di wilayah Mauk dan juga di daerah Kronjo seperti itu. Karena memang ada 6 kecamatan yang dikurung oleh pagar laut sepanjang 30,16 km dan sekarang karena sudah selesai 18,3 km sudah selesai, berarti masih ada 12 km lagi yang harus diselesaikan atau yang harus dikerjakan. Namun sayangnya hari ini mungkin dengan cuaca yang tidak bersahabat ini dijadikan waktu istirahat dan evaluasi bagi para tim gabungan terutama para TNI AL seperti itu. Kalau saya berada di wilayah sini kebanyakan yang berposko di wilayah Tanjung Pasir adalah para marinir dengan perlengkapannya, ada juga 10 perahu karet seperti itu yang sedang bersandar dan ada juga beberapa tim penyelam seperti itu. Nah, ini digunakan oleh para pasukan TNI AL, marinir, penyelam itu untuk beristirahat. Saya juga tadi mendapatkan informasi di beberapa wilayah di Untung Jawa juga dan juga di wilayah Mauk dan Kronjo juga dijadikan waktu untuk beristirahat karena seperti yang kita tahu sejak hari Rabu kemarin tanpa henti sejak pukul 6 pagi sampai 4 sore para tim gabungan ini tidak berhenti untuk membersihkan laut dari pagar-pagar laut seperti itu, dan itu pekerjaan yang cukup menyusahkan apalagi cuaca yang berubah-berubah karena beberapa hari kemarin ketika mereka sudah berada di tengah laut cuaca tiba-tiba jadi tidak bersahabat sehingga pekerjaan harus dihentikan seperti itu. Dan beberapa kali dengan cuaca seperti itu tentu saja menghambat waktu pekerjaan dan tentu saja mereka harus kemudian mengevaluasi lagi apakah memang akan ditambah waktunya atau tidak seperti itu. Kalau kemarin memang ada beberapa hambatan karena di beberapa wilayah pagar laut
Di beberapa titik maksud saya, para nelayan itu memanfaatkan pagar-pagar laut untuk membangun bagan-bagan, memasang kayak semacam jaring-jaring untuk menangkap ikan seperti itu di beberapa titik pagar laut. Sehingga ketika dideteksi, para tim gabungan ini sempat ragu Yuda, apakah ini bagian dari bagan atau keramba-keramba milik nelayan ataukah bagian dari pagar laut. Namun setelah mereka menyelidiki lebih rinci lagi, lebih detail lagi, ternyata itu adalah bagian dari pagar laut dan mau tidak mau itu harus dibongkar. Dan Lantamal sendiri mengatakan meminta maaf karena mereka harus membongkar pagar laut ini karena tidak boleh ada pagar laut yang menancap satupun di wilayah perairan Tangerang ini, seperti instruksi dari Presiden bahwa perairan Tangerang harus bersih dari pagar laut. Walaupun sebenarnya oleh para nelayan sudah mulai dimanfaatkan dengan membangun jaring-jaring, namun karena itu bagian dari pagar laut sendiri jadi harus dibongkar. Namun kemudian masyarakat bisa sebenarnya memanfaatkan sisa-sisa bambu atau limbah-limbah bambu yang jumlahnya cukup banyak sekali Yuda. Sepanjang 30,16 km tentu saja jumlah bambunya itu tidak hanya ratusan atau ribuan, mungkin mencapai jutaan jumlah batang-batang bambu seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, oleh nelayan yang kalau sudah dicabut pagar bambunya, mereka bisa memanfaatkan untuk dibangun kembali atau dimanfaatkan kembali menjadi bagan. Dan itu juga dipersilahkan oleh pihak KKP dan juga pihak TNI. Jadi terserah nelayan untuk memanfaatkan limbah-limbah pagar bambu itu. Namun selama dia menancap, diinstruksikan, diharapkan oleh masyarakat jangan dulu memanfaatkan pagar-pagar bambu ini karena memang harus dicabut dulu, dibersihkan dulu perairannya supaya kemudian tidak ada pagar bambu yang tersisa, tidak lagi ada patok-patok yang seperti yang kita tahu sampai sekarang masih diselidiki oleh pihak pemerintah sendiri, siapa pemberi izin SHM dan juga surat hak guna bangunan seperti itu. Ini masih terus diselidiki oleh pemerintah, oleh pihak kepolisian seperti itu. Dan untuk itu makanya laut dipastikan harus bersih. Sampai hari Jumat kemudian mendatang memang targetnya sekali lagi sudah bersih, namun kalau kita lihat cuaca seperti ini yang diperkirakan selama 3 hari ke depan, tentu saja harus ada evaluasi atau ada mungkin tidak penambahan tapi juga lebih giat lagi atau lebih cepat lagi kerjanya. Dan itu juga tadi saya sempat mengobrol-ngobrol dengan beberapa prajurit di sini mengatakan mereka berharap ada kerjasama lebih gencar lagi, tidak hanya dari nelayan juga, tapi dari semua pihak agar sesuai target. Hari Jumat selesai pembersihan pagar laut sehingga kemudian nelayan di beberapa wilayah yang tersisa, apalagi daerah Kronjo dan juga di daerah Mauk, itu bisa kembali bebas melaut tanpa harus dihalangi atau harus memutar lebih jauh di wilayah-wilayah atau di perairan-perairan lain karena terhalang oleh pagar laut. Targetnya sekali lagi tersisa 12 km lagi, dan ini dengan cuaca seperti ini bukan pekerjaan yang gampang Yuda. Jadi kita akan lihat ke depannya, kita akan terus memantau apakah akan sesuai target pada hari Jumat selesai semua ataukah ada penambahan hari lagi. Yuda. Irin, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas dan hati-hati dalam menjalankan tugas mengingat cuaca sedang tidak menentu kali ini ya. Selamat bertugas kembali.